Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya bapak-bapak takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Wasailul Mufidah, sarana-sarana yang mendatangkan faidah, yang mendatangkan manfaat lil hayatis sa'idah, untuk meraih kehidupan yang bahagia. Ta'lif kitab ini ditulis dan disusun oleh Asy-Syaikhil 'Allamah, seorang syekh yang sangat alim, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana Syekh As-Sa'di ini dilahirkan wulida sanata saba' wa 300 wa alaf, dilahirkan tahun 1307, wa tuwfiya, dan meninggal dunia, wafat di tahun sanata sit wa sab'in wa 300 wa alaf hijriyatan, meninggal di tahun 1376 Hijriah di usia 69 tahun. Beliau mengatakan, jadi dalam pembahasan kita yang lalu, Syekh mengatakan, walakinnal mu'mina yamtazu bi imanihi, akan tetapi seorang mukmin itu diberi oleh Allah keistimewaan disebabkan keimanannya. Jadi antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang masih kufur, orang beriman itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keimanan dia, wa ikhlasihi, dan keikhlasannya. Sebab orang-orang beriman memang diajari untuk di dalam beribadah ini berupaya untuk ikhlas, memurnikan amalnya hanya untuk Allah, untuk meraih ridhonya, meraih pahalanya,
untuk bisa masuk surganya, agar bisa berjumpa dan melihat wajahnya Allah. Orang beriman kalau beramal ibadah bukan untuk dunia, karena mereka yakin apabila seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan untuknya dunianya. Allah akan memberikan kecukupan kepada diri orang yang bertakwa, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq surat nomor 65 ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, tentunya dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jadikan atas setiap masalah dan problem kehidupannya ada jalan keluar. Allah jadikan untuknya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang beriman seperti itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Mari para jemaah kita yang sudah biasa menghadiri pengajian-pengajian, taklim-taklim seperti ini, kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada putra-putri dan cucu-cucu kita, agar mereka selalu bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti akan memberikan kecukupan. Jangankan kita orang yang beriman, orang yang kafir saja kalau mau berupaya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu jelas-jelas mereka kufur. Jangankan orang kafir, binatang yang tidak berakal pun kalau mau berupaya dengan sungguh-sungguh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, dalam satu riwayat la ruziktum, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Dalam riwayat yang lain, niscaya kalian akan diberi rezeki oleh Allah. Kama yarzuqut thair, dalam satu riwayat kama turzaqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Taghdu himasan, burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut mereka tak berisi, tidak ada isinya, kempes, ya, tidak ada isinya. Wataruhu bitana, namun kembali di sore hari dalam keadaan perut mereka penuh dengan makanan. Jika burung mau bertawakal diberi rezeki, apalagi kita hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian wahtisabihi, karena orang beriman itu diberi keistimewaan karena mereka itu selalu berharap pahala. Fistighalihi bidzalikal ilmi, ketika mereka menyibukkan diri dengan ilmu, alladzi yata'allamuhu, yang dia pelajari ilmu agama tersebut. Jadi orang beriman itu ketika belajar ilmu, mereka berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain ada niat-niatan yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di antara niatan yang benar dalam menuntut ilmu adalah liraf'il jahli, untuk membuang atau menghilangkan kebodohan, an-nafsihi, dari diri orang yang mau belajar ilmu agama, wa an ghairihi, dan dari selainnya. Dan beda memang para jemaah, orang yang biasa hadir di majelis ilmu, seorang yang pernah belajar di pesantren, apalagi kuliah di perguruan tinggi agama Islam, itu tentu beda dalam sikapnya, beda dalam akhlaknya, berbeda ibadahnya, berbeda dengan hamba-hamba Allah yang belum mendapatkan hidayah untuk mau duduk di majelis ilmu. Au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan ilmunya. Kemudian wa bi amalil khair,
dan juga dia berharap pahala dari Allah ketika dia menyibukkan dirinya dengan amal dia yang baik. Dia berharap pahala. Seorang mukmin ketika diberi kelebihan rezeki, dia sedekah ke masjid, infak ke masjid, dia belikan masjid misalnya kipas angin, dibelikan masjid AC, dibelikan masjid misalnya keperluan karpetnya. Dia hanya berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ya'maluhu, amal baik yang dia perbuat, amal tersebut yang dia mengerjakannya. In kana ibadatan, jika amal baiknya itu adalah amal ibadah, fahuwa ibadatun, maka dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana sughlan dunyawiyan, seandainya itu adalah kesibukan duniawi. Ada orang dia menyibukkan dirinya dengan kesibukan duniawi, bukan amal ibadah ya, kesibukan duniawi biasa. Au adatan dunyawiyatan ya, atau kebiasaan duniawi. Namun ashabahan niyyatas shalihah, dia iringi kesibukannya itu dengan niatan yang baik. Contoh apa para jamaah? Mencuci baju, membersihkan rumah ya. Ibu-ibu misalnya mencuci baju, membersihkan rumah, itu adalah kesibukan duniawi. Tetapi ketika diiringi dengan niat yang baik, agar bajunya bisa digunakan untuk sholat, untuk hadiri majelis ilmu ta'lim, ngaji, untuk kajian, maka dia mendapatkan apa? Pahala ya. Dia mendapatkan pahala. Contoh kesibukan duniawi lagi, bapak-bapak ketika liburan itu apa, kalau orang Jawa bilang peceren, got yang ada di depan rumah apa namanya, dikeruk ya, dipaculin supaya nanti tidak tersumbat ketika hujan. Itu kesibukan duniawi. Tetapi ketika dia niatkan supaya aliran airnya tidak tersumbat, supaya tidak menggenang, supaya tidak mengganggu orang, maka dia mendapatkan pahala ya. Sebaliknya ya, membuang sampah di sungai-sungai. Bapak-bapak kalau pergi ke Kediri, Jenderal Bersani, Kabupaten Kediri itu, sungai-sungai itu jembatan masih sekarang dipasangi kawat-kawat tebal itu. Itu kenapa? Karena sering orang buang sampah di sungai. Jadi masih ada kaum muslimin yang sengaja membuang sampah di sungai. Makanya hari-hari ini banjir itu di mana-mana, Bapak-bapak. Dan rata-rata sebabnya karena apa? Sampah yang menyumbat aliran sungai. Kemudian penggundulan hutan di mana-mana tidak dilakukan reboisasi kembali, penghijauan kembali. Kemudian lahan-lahan yang biasanya untuk peresapan air itu sudah disemen semuanya. Dan banyak lagi berjemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya ketika berjemaah rahmati Allah taala, orang-orang membangun rumah di ini apa namanya, bantaran sungai namanya ya, apa ya, pinggir sungai itu apa? Itu kan tidak boleh sebenarnya ya, di pelengsengan sungai itu akhirnya timbul banjir. Itu tidak boleh sebenarnya dalam agama ya. Jadi tapi ya begitulah, kaum muslimin masih kurang pengetahuan agamanya berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Wa qasada, dan dia niatkan al-isti'anata bidzalika, dia memohon pertolongan kepada Allah, isti'anah ala ta'atillahi, supaya dia bisa taat kepada Allah. Perjamaah, kita yang sekarang ada di masjid ini kalau tidak ditolong Allah tidak bisa ke masjid kita. Kenapa? Kan banyak perjamaah ya, banyak kaum muslimin mendengarkan adzan dikumandangkan tapi belum diberi hidayah untuk pergi ke masjid. Membaca WA pengumuman pengajian belum tentu hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Ada pengumuman hari Jumat, takmir masjid akan mengadakan misalnya khitanan massal. Kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu, ya dia tidak membantu. Padahal hartanya banyak para jemaah. Saya sering cerita di beberapa pengajian, kula menika asring dipun undang, itu diundang. Ustaz tolong hadir di pertemuan keluarga kami. Dados kula dipun undang,
kangge nerangake datang keluarga-keluarga kaum muslimin ingkang rebutan warisan. Kula dipun undang. Jadi mereka rebutan terus milih untuk mendatangkan siapa kira-kira ustadz kiai yang bisa menghitung warisan. Terus saya diundang. Nah, kebetulan dulu alhamdulillah saya kurang lebih 3-4 tahun belajar warisan dengan Ustadz Dr. Andes Masrani ketika saya kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya belajar antara tahun 94 sampai 97 dengan Dr. Andes Masrani. Itu diajari bagaimana menghitung warisan. Alhamdulillah kita bisa lah ya, kalau lupa bisa lihat kitabnya sedikit. Ya, setelah kita hitung warisannya, ternyata kebanyakan kaum muslimin yang meninggal itu hartanya banyak-banyak loh Pak, miliaran. Makanya dibuat rebutan karena miliaran. Ya, saya pernah menghitung itu di atas 5. Punya rumahnya lebih dari 1, toko, sawah, truk, mobil, elf, apa sih? Punya dia. Rebutan. Setelah kita hitung, kita dudukkan masalahnya. Saya biasanya Pak, saya sampaikan dulu bahwa manusia itu hidup di dunia tujuannya untuk beribadah. Saya tekankan itu dulu. Sehingga kita bekerja itu untuk beribadah. Hasil kerja kita gunakan untuk kita bisa beribadah kepada Allah, untuk membahagiakan keluarga kita dan seterusnya. Setelah itu saya sampaikan bahwa harta warisan itu kalau bahasa saya begitu kan, adalah rizqun min haitsu la yahtasib. Rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Kan bukan hasil kerja kita Pak, warisan itu. Rezeki dari Allah itu kan hasil kerja orang tua kita atau hasil kerja orang yang meninggal yang kita menjadi ahli warisnya. Maka saya katakan jangan berebut, tidak ada keberkahannya. Nanti yang dapat banyak belum tentu berkah dan bahagia, saya bilang begitu. Saya sering mengamati setelah dapat harta banyak malah badannya sakit-sakit. Malah setelah dapat harga banyak malah mengalami musibah kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Kita inginnya bahagia malah sengsara. Kemudian setelah itu para jemaah saya tanya, Bapak panjenengan sudah haji? Saya bilang, tanya begitu. Ya mohon maaf ya, saya bukan mengkritik yang belum ya, tapi hartanya ini banyak, sudah haji. Dereng ya Ustaz, dereng Gus. Lah lek ngoten menika Bapak panjenengan, ibu panjenengan kagungan tanggungan utang napa mboten? Mboten, pun. Gadah wasiat napa mboten badhe maringi masjid napa pondok pesantren napa panti asuhan? Mboten, aman. Sakmenika didalake sekian puluh juta untuk menghajikan badal. Dan itu fatwanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tidak boleh dibagi waris kalau belum diambil untuk menghajikannya. Sampai seperti itu Imam Syafi'i itu. Kenapa? Karena hartanya cukup untuk haji. Kecuali hartanya kurang. Hartanya cukup untuk haji. Setelah itu sanggup pun nggih. Setelah dikeluarkan baru dibagi warisannya. Saya hitungkan begini-begini, ini dapat sekian, ini dapat sekian, dapat sekian. Sudah. Nggih, sudah selesai, tidak boleh lagi ada perselisihan, kalau ngoten. Semua harus saling minta maaf, saling memaafkan, selesai. Alhamdulillah. Tapi yang saya kadang-kadang kita kadang-kadang tertegun, uangnya banyak kok belum pergi haji. Bahkan umroh pun belum. Apa yang diiman-iman para jemaah? Itu harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama hidupnya hatinya belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian guru-guru saya Pak, kalau kita kalau kita mungkin tahu pendapatnya, kita bilang, oh Ustadz ini, kiai ini keras sekali. Terus mengatakan keras, kenapa? Katanya kalau kamu belum umroh sama haji, ya, jual rumahmu. Sebagian guru saya, kiai saya gitu, dolen rumahmu. Budala umroh, budala haji, sampai ngontrak dhisik rapopo, engkau mulai diganti rezekimu karo Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal Pak, misalkan mohon maaf ya, saya misalnya dapat warisan saya tak hitung cukup untuk saya pergi haji misalnya. Alhamdulillah saya sudah pergi haji. Umpama belum pergi haji.
Lalu saya dapat warisan, Pak. Rumahnya rumah kuno. Kalau saya jual untuk pergi haji, insya Allah kan sisa, Pak. Kalau rumahnya 700 juta, pergi haji paling berapa? 60 juta, 70 juta satu orang, 2 orang 150 juta lah misalnya, atau digenapkan 200 juta. Masih sisa 500 juta. Kita nanti bisa beli rumah yang baru malahan. Dapat rumah baru. Ya memang tetangganya berganti, tetapi setidaknya kita bisa menunaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kita tidak melaksanakan perintah-perintah agama karena harta itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh mengatakan, dan ia meniatkan untuk memohon pertolongan kepada Allah agar bisa taat kepada Allah. Falidzalika, oleh karena itulah, atharuhu al-fa'alu, pengaruhnya yang pengaruh itu pengaruh yang betul-betul aktif, fidaf'il humum, untuk menolak, ya, untuk menolak kesedihan di masa yang akan datang, kesedihan yang dikhawatirkan, wal humum, dan kesedihan yang sedang dialami, wal ahzan, dan kesedihan di masa lalu. Jadi al humum itu kesedihan yang ditakutkan akan menimpa di masa yang akan datang. Ini sudah ada, Pak. Beberapa tahun lalu mungkin bapak-bapak mendengar, kalau kami di Kediri itu mendengar katanya pemerintah akan memotong duit, katanya duit 10.000 jadi 1.000. Pernah dengar itu, Pak? Itu isu ya, seperti itu. Kalau yang sekarang isu entah sudah dilaksanakan atau belum, pajak akan dinaikkan misalkan, ya, misalkan begitu. Yang sudah jelas naik di Kediri sekarang ini apa? Ini gas 3 kilo sudah naik, Pak. Ya, misalnya itu kan kesedihan, ketakutan di masa yang akan datang. Kalau orang beriman, Pak, walaupun naik 2 kali lipat, berlipat-lipat, kita yakin orang beriman akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bapak-bapak tentu ingat ya, berapa tahun yang lalu itu harga bensin berapa, Pak? Berapa tahun yang lalu? Kita masih mengalami yang 700 ya, 900 ya. Masih mengalami harga bensin begitu. Jadi harga bensin masih murah waktu itu. Tapi harga bensin waktu itu murah, kita tidak punya sepeda motor. Kita tidak punya apa? Sepeda motor. Dan harga sepeda motor itu loh, waktu itu baru kontan hanya 2 jutaan. Ibu saya ada penawaran, masih disimpan ibu saya. Ibu saya kan guru pegawai negeri. Ditawari di sekolahnya waktu itu guru-guru diwari RC itu, Suzuki RC. Cicilannya lah saya lihat cuma 45.000 zaman itu. Tahun berapa, 90-an atau berapa. Cicilannya cuma berapa? 45.000. Irit sekali, Pak. Tapi banyak guru yang tidak mampu mengangsur. Artinya tidak beli sepeda motor. Ya. Makanya orang beriman itu ya berjamaah tidak pernah menakutkan masa yang akan datang, bagaimana nanti kalau harga naik, bagaimana kalau pajak naik, bagaimana. Kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menaikkan harta itu siapa? Al-Musair dalam hadis. Yang membuat harga naik itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, Allah sudah menjamin akan menyelesaikan segala problematika kehidupan kita, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bertakwa ya. Tapi yang lucu, Pak, harga turun yang mengeluh dan sambat sinten? Petani. Jadi kalau harga sayuran, harga gabah turun, yang mengeluh siapa? Petani. Kalau harga gabah naik, yang mengeluh ya kita yang makan nasi. Ki beras kok munda. Lho, Pak, gabahnya sakniki mindak. Mboten nangsal sak menten. Niki lek diseleb dados sak menten, gini sak menten. Iya kan? Saya, Pak, pertama awal-awal nikah, saya nikah 2003, saya masih ingat. Tidak bisa membeli beras yang harganya 4.000 ke atas. Saya belinya beras ini apa namanya itu? Menir yang
putus-putus loh Pak, pecah-pecah itu kenapa? Menir ya. Menir kalau di Pare namanya menir, beras menir di Pare. Napa lek teng mriki? Pokoknya berasnya yang pecah-pecah, yang protol-protol gitu loh, yang bukan utuh-utuh. Namanya beras yang, jadi berasnya tidak terlalu tua, gabahnya sudah diselep, jadi pecah-pecah dia. Ya, beras menir namanya. Kalau saya begitu. Terus kadang-kadang bisa beli beras tapi beras bulog yang sudah coklat. Berasnya pegawai negeri. Zaman itu dulu. 2003 saya menikah itu. Tidak bisa membeli beras yang bagus, Pak. Tidak bisa membeli beras bagus. Padahal beras hanya harga 4.000. Sekarang beras berapa, Pak? Harganya ibu-ibu pinten beras? Harganya lebih dari 15.000. Tapi alhamdulillah kita bisa beli beras yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Makanya serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kakek-kakek kita tidak punya rumah gedung tembok. Rumahnya apa, Ibu-ibu? Dulu gedek dari bambu. Jadi rumahnya dari bambu, dari gedek. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun harga meningkat, tapi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah dari tembok. Maka perlu untuk kita bersyukur kepada Allah, jangan menakutkan sesuatu yang akan datang, belum terjadi sudah dikhawatirkan. Nanti stres, ya tahu? Jadi nanti stres, tidak boleh. Fakam min insanin, betapa banyak manusia ubtulia, diuji oleh Allah, mendapatkan cobaan dari Allah bil qalaq, diberi kegelisahan. Gelisah itu apa bahasa Jawanya? Gelisah. Sumpek mana ya? Kenapa gelisah itu apa gelisah? Gak bisa tenang gitu. Resah, gelisah, sumpek aku. Ya, stres. Alhamdulillah ya. Panjenengan cari sudah tokoh-tokoh agama siapa yang stres? Ada nggak? Tokoh agama loh? Tidak ada. Walaupun sepuh, jalannya sudah bungkuk loh, tidak stres. Saya banyak guru-guru saya ya, sudah baca saja sudah tidak terlihat. Saya punya guru itu Ustadz Zamzam di Pare itu, bacanya begini, tidak pernah stres. Guru-guru kita yang tua-tua, kiai kita tua-tua tidak pernah stres mereka, karena mereka punya iman. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Iman itu yang membuat kita tidak stres, Pak. Iman itu yang membuat kita tegar, walaupun cobaan itu menerpa bagaikan ombak. Kita terkena cobaan setiap hari, setiap saat, tapi tidak stres. Wa mulazamatil aqdar, terkadang diuji, diberi cobaan oleh Allah dengan menetapnya, tidak hilangnya kotoran-kotoran, baik kotoran hati maupun apa saja yang mengotori pikirannya. Wa ahallat bihil amradha al-mutanawwi'ata, bahkan kotoran-kotoran itu menimbulkan pada diri manusia itu penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Orang beriman itu juga diuji sakit, Bapak Ibu. Contohnya sama Nabi Ayub alaihissalam, tapi tidak stres mereka, tidak berteriak-teriak, tidak marah-marah, tidak. Diuji sakit, sabar. Seperti tidak sakit, padahal sakit. Itu bedanya orang beriman dengan orang yang kurang imannya. Fasoro, saya menjenguk beberapa ustadz yang pernah sakit. Panjenengan mungkin kenal ini tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Nur Hasan Yazid MM. Beliau tokoh Muhammadiyah, tokoh Dewan Dakwah. Beliau itu diuji sakit berat. Saya mengunjungi beliau berapa kali. Itu tenang bawaannya. Yang mboten sambat, ya tidak apa. Ustaz sakitnya apa? Dijelaskan gini, sudah. Tidak begini begitu mboten. Masya Allah. Duduknya pun tenang sampai wafatnya. Bahkan yang menunggu itu heran, sakitnya itu berat. Dokter sudah angkat tangan, tapi beliau tenang sampai wafatnya. Meninggal di usia mendekati 80 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Bahkan sebagian
guru saya diantaranya Kiai Haji Profesor Dr. Syekhul Hadi Purmono SHMA. Beliau ini pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Surabaya. Itu malah meninggalnya sedang sholat duha. Jadi meninggal saat sedang apa? Sholat duha. Fasara dawa'uhu, maka jadilah obatnya an-naji', obat yang bermanfaat adalah nisyanahu. Ketika orang yang diberi ujian oleh Allah itu dia berupaya melupakan as-sababa, sebab-sebab alladzi qaddarahu, yang mengotori hati dan pikirannya. Sekarang misalnya Bapak Ibu ada yang khawatir nanti bagaimana ini suami saya mau pensiun. Ada ibu-ibu itu kemarin cerita jamaah saya, suami saya mau pensiun, bagaimana nanti ke depannya? Tidak usah dipikir, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi obatnya itu melupakan sebab-sebab yang membuat dia ini pikirannya kotor, gelisah, ya, susah. Wa aqlaqahu, dan sebab-sebab yang membuat dia gelisah itu coba dihilangkan, dilupakan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa resepnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Resepnya baca Quran. Baca Quran itu bisa tenang hati itu. Berzikir. Itikaf di masjid, masuk masjid duluan. Kalau tidak percaya besok dipraktekkan. Masuk masjid jam 10 besok. Lah tenang sampai mengheningkan cipta. Alias ngantuk. Ya. Tapi orang itu loh bener. Orang coba kalau pikirannya bunek, sumpek, betul saya kecare Pak. Berarti kan tenang di masjid itu. Masjid tempatnya ketenangan. Kenapa mencari ketenangan di luar? Di masjid tempatnya. Ya. Harusnya seperti itu, ya. Makanya orang-orang soleh itu kalau lagi susah, Nabi kalau lagi susah apa Pak? Sholat. Ali bin Abi Thalib ketika bertengkar dengan istrinya Fatimah radhiyallahu anhuma pergi ke masjid, dicari oleh Nabi. Kalau kita misalnya orang di zaman ini susah, pergi ke warung kopi, ya tambah susah Pak. Neng kono kabeh podo sambat. Sing iki warungnya sepi Mas, warung sakniki untung jenengan mriki. Dangu mboten mriki ya disambati wong tambah susah kita. Kalau ke masjid tentram hati kita. Ya para jemaah, dibuat membaca Quran di masjid. Wastighalahu, dan dia berupaya menyibukkan dirinya bi amalin, dengan amalan min muhimmatihi, yang amalan itu penting bagi kehidupan dirinya. Contoh ya para jamaah, ini tidak bisa diremehkan ya. Bapak ibu rumahnya kotor, daripada nganggur, ya ambil sapu, ambil sulak, ya, ambil lap, dilap-lap, daripada nganggur. Ibu-ibu di belakang ada tanaman, ya, daripada nganggur disirami, dibersihkan. Saya punya ibu, sudah usianya 70-an tahun. Kalau bapak saya sudah meninggal lama. Ibu saya itu kalau pagi beliau tidak ada acara sudah baca Quran, sudah ini. Kalau pagi itu mendengarkan ceramah, ya ceramah agama. Setelah itu sudah baca Quran, sudah mendengarkan ceramah, beliau itu ke belakang apa? Itu loh bawa sabit loh, bersih-bersih rumput belakang. Ya. Sambil katanya, aku tak caring katanya. Caring itu cari apa? Sinar matahari pagi di belakang. Kadang-kadang duduk di belakang beliau, nyisir rambutnya, mencari kesibukan yang bermanfaat. Nah, seperti itu orang-orang tua. Sebagian orang tua para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ya, itu menyibukkan dengan apa? Ngemong cucunya. Itu juga kesibukan yang bermanfaat ya. Jadi ada beberapa orang tua itu minta supaya salah satu cucunya itu menemani beliau ya disekolahkan gitu kan. Itu juga kesibukan. Yang asalnya sakit-sakitan bisa sehat itu, ngomong cucu ya toh. Walaupun namanya anak kecil kadang-kadang ya agak bandel sedikit, tapi dia bisa bahagia di situ. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya paman, itu putranya 4. 1 sudah meninggal, 3 sudah rumah sendiri-sendiri. Karena beliau sendirian ngomong apa?
cucu lah seperti itu. Jadi ngerawat cucunya itu lebih sehat, padahal usianya sudah 77 tahun masih sehat. Tapi kalau tidak begitu, apalagi pensiunan itu, ya biasanya sibuk bekerja di instansinya, kantornya masing-masing, langsung kosong, tidak ada tugas dan pekerjaan. Makanya saya anjurkan bapak-bapak pensiunan, ibu-ibu pensiunan itu aktif di masjid, Bapak Ibu. Jadi takmir, kalau bapak-bapak jadi takmir, ibu-ibu ya ikut ngaji di masjid, kajian di masjid. Itu nanti insya Allah lebih sehat badannya, jiwanya juga lebih sehat ya. Wayan bagi an yakuna syughlu, dan selayaknya kesibukan yang dilakukannya itu alladzi yastaghilu fihi, yang dia menyibukkan dirinya dengan kesibukan itu, mimma ta'annasa bihin nafsu, adalah kesibukan yang bisa membuat tentram jiwanya. Ya kan, ibu-ibu ada yang senangnya masak, ya sudah masak saja. Masak kan tidak haram ya, gitu. Masak di rumah, apa itu, petik-petik apa namanya? Ya, ya petik-petik apa gitu. Nah ibu-ibu jangan, ibu nanti saya anjurkan baca hadis. Kan ibu-ibu punya WA atau punya HP Android atau buka Google Chrome. Di dalam Islam itu ada tuntunan tidak boleh membiarkan tanah di rumah kita depan belakang kosong, tidak boleh. Ditanami apa? Serai, lombok, tomat atau apa di belakang rumah, di depan rumah tanami apa? Bisa untuk kesibukan, ya. Kesibukan ya, yang menyenangkan pada jemaah. Ya. Mungkin pelihara ayam, ya tahu. Saya punya tetangga sudah sepuh sekali, usianya 80 tahun lebih, masih sehat, ngopeni bebek. Apa itu? Bebek itu lah sama ayam itu. Sehat beliau, ya itu. Kasih makan, ambil telurnya. Saya lihat kalau pas menguti telur itu kelihatan bahagia gitu loh. Sudah sepuh, Mbah Putri, nenek-nenek itu. Menguti telurnya kelihatan bahagia. Terus saya punya tetangga lagi sudah sepuh, Pak Yusron, mbok kulon ini dipeseni tuh Pak Yusron. Beliau ini senang buat ini gorengan. Jadi kayak kadang-kadang ya nggak ada acara saya pesen gorengan ke situ. Orang tua minta dipeseni supaya dia ada kesibukan goreng-goreng itu. Oh enak Pak, tahu isinya enak, buat ote-ote itu ya enak, Masya Allah. Nah, itu tidak apa-apa, itu boleh dalam Islam. Kesibukan-kesibukan yang bermanfaat, ya, itu bisa membuat hatinya menjadi tentram. Watastaquhu, dan juga membuat dia rindu atau kangen dengan kesibukan tersebut, ya. Misalnya dulu memang penjual gorengan, sudah pensiun lama, tidak ada yang pesan lah. Saya disuruh pesan Pak, ya pesan kadang-kadang, ya kadang-kadang begitu. Ada lagi mbah-mbah itu para jamaah, itu padahal rumahnya itu dilewati penjual sayur, tapi dia mesti jalan kaki jauh. Kenapa? Karena di sana sambil ngerumpi, sambil ketemu teman-temannya. Beli sayur yang jauh, padahal dilewati bakul sayur, tidak mau beli dia. Belinya di jauh karena di sana banyak ibu-ibu ngumpul di sana, ketemu. Nah, yang penting tidak menggibahi orang, ngerasani orang ya boleh ya. Bicara-bicara di sana, tanya kabarnya, boleh. Fa inna hadza ad'a. Karena sungguhnya perkara ini bisa lebih, ya, mendorong seseorang li husuli hadzal maqsudin nafi', untuk mendapatkan apa yang diniatkan yang bermanfaat baginya ini. Wallahu a'lam. Wa mimma yudfa'u bihil hammu, dan termasuk perkara yang bisa menolak atau menghilangkan kesedihan terhadap masa akan datang. Wal qalaku, dan kegelisahan. Apa yang bisa menghilangkan kesedihan dan kegelisahan? Ijtima'ul fikri kullihi, pikirannya semuanya dikumpulkan, konsentrasi namanya. Alal ihtimami bi amalil yaumil hadir, untuk perhatian, menaruh perhatian dengan pekerjaan di hari tersebut. Jadi kalau kita perjamaah ya, suka gelisah, jangan mikir besok, dan tidak usah menyedihkan yang kemarin, cukup hari ini saja dikerjakan.
Ini resep ini. Dan Syekh ini ahli psikologi, ahli kejiwaan. Kalau saya katakan tabibun nafsi ini, seperti Ibnul Qayyim beliau ini, dokternya jiwa. Jadi kita nggak usah ke psikiater. Kalau kita gampang gelisah, gampang stres, gampang sedih, tidak usah mikir yang kemarin dan besok. Cukup hari ini yang dipikir. Hari ini saja. Nanti bisa apa? Kerja di hari ini betul-betul maksimal kerjanya. Termasuk kita yang muda-muda ini ya. Nggak usah mikir yang besok. Kalau kita mikir besok, anakku saiki wis arep mlebu SMA, perguruan tinggi, biayanya akeh lah. Stres akhirnya ya. Nanti saja dipikir kalau sudah lulus. Gitu. Yang sekarang saja yang dipikir. Nanti aja dipikir kalau lulus. Loh banyak loh Pak. Orang itu tidak mampu anaknya kuliah-kuliah, ada. Jamaah saya itu. Beliau itu hanya apa ya kerjaannya? Itu loh, Gojek loh Pak, apa namanya itu namanya? Jadi Grab itu loh, nge-Grab. Tapi putra-putranya kuliah. Bagaimana ceritanya? Ya Allahu a'lam. Yang penting kita berupaya bisa kuliah berjamaah ya rahmati Allah Ta'ala. Dan nyatanya banyak di antara kita juga dulu orang tua kita tidak mampu. Nyatanya kita bisa lulus kuliah, bisa diterima kerja di mana. Padahal orang tua kita kekurangan. Wa qata'uhu anil ihtimami. Dan dia wajib memutus perhatian dia fil waqtil mustaqbal, di dalam memperhatikan waktu yang akan datang. Jadi yang akan datang tidak usah diperhatikan kata Syekh. Wong yang akan datang belum tentu, bisa jadi besok mati seseorang. Kok mikir 1 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, itu tidak usah berjamaah. Ini bagi orang yang punya penyakit kegelisahan lah. Tapi kalau dia sehat ya nggak apa-apa. Apalagi dia di pemerintah perencanaan misalnya, 5 tahun ke depan mau membangun apa misalnya, ya lain lagi itu. Dia memang di bidang perencanaan. Tapi kalau dia orangnya sakit, mudah gelisah, tidak usah mikir yang akan datang kata Syekh. Wa anil huzni, hendaknya dia memutus perhatiannya dari menyedihkan alal waqtil madhi, atas waktu yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu tidak usah disedihkan, sudah biar aja. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Ada peribahasa yang mengatakan apa berjamaah? Yang nggak usah mikir masa lalu ya Bapak. Peribahasanya apa itu? Ada peribahasa ya? Hah? Nah itu roti-roti, bukan peribahasa itu ya. Roti-roti kelemben-kelemben. Saiki bian-bian ya gitu. Ada benarnya juga. Ya. Baik. Apa ya lupa ya berbahasanya. Pokoknya nggak usah banyak mikir yang lalu-lalu, stres nanti. Iya. Baik para jamaah rahmatullah taala. Walihada, oleh karena itulah ista'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah minal hammi wal hazan, dari ya kesedihan menyedihkan masa yang akan datang dan kesedihan memikirkan masa lalu. Itu senantiasa Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu kan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu saya yakin beliau tidak akan stres, tapi beliau masih berdoa seperti itu. Lah kita gampang stres, jarang berdoa. Kita ini gampang stres tapi jarang berdoa. Stres kan bertingkat-tingkat ya para jamaah ya. Ya. Fal hazanu, maka kesedihan yang dimaksud dengan al hazan itu alal umuril madiyah, kesedihan memikirkan perkara-perkara yang sudah berlalu, alati la yumkinu radduha, yang mana tidak mungkin bagi kita untuk menolaknya, sudah terjadi, kita tidak mungkin lagi menolaknya. Wala istidrakuha, dan kita juga tidak mungkin lagi untuk memperbaikinya, sudah berlalu, sudah terjadi, sudah yang berlalu biarkan berlalu. Jadi kelemben-kelemben, roti, biyen saiki, sekarang sudah. Aku biyen arep dipek polisi gak sido misalnya. Belum tentu kalau ibu-ibu jadi dinikahi oleh calonnya dulu lebih bahagia daripada sekarang. Jadi yang sudah berlalu biarkan saja.
Nanti akan dendam kita dengan orang-orang yang membuat kita sedih. Ya, kita akan dendam dengan mereka. Walhammu, kemudian alham. Yang dimaksud alham adalah alladzi yahdutsu bisababil khaufi minal mustaqbal. Kesedihan ini terjadi disebabkan takut menghadapi masa yang akan datang. Tidak boleh dalam Islam takut menghadapi masa yang akan datang. Tidak perlu disedihkan, para jemaah. Dijalani saja hidup ini. Loh, nyatanya loh Bapak Ibu, kita ini terutama bapak-bapak yang sudah sekarang mendekati 60 atau sudah 60 tahun lebih, saya rasa sudah mengalami banyak masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Krismon itu tahun pinten? Krismon itu 97 tuh. Sebelum 97 ada loh, waktu itu krisis juga tahun 80-an ya. Pernah agak sulit itu, di Pare Kediri itu makan sama kerupuk aja susah. Maksudnya cari nasi susah. Di tahun 80-an saya dapat cerita dari ibu saya itu. Tahun 65 apalagi makannya bulgur, tidak bisa makan nasi. Tapi masa itu sudah lewat ya. Alhamdulillah kita juga masih hidup. Bapak-bapak malah punya cucu ya, punya buyut. Masya Allah. Fayakunu al-abdu ibna yaumihi. Maka seorang hamba itu hendaknya dia menjadi anak di hari itu. Maksudnya dia hanya konsentrasi dengan hari itu saja. Tidak usah mikir hari yang kemarin maupun yang akan datang. Ya jama'u jiddahu. Dia himpun saja, kumpulkan saja keseriusan dia. Wastihadahu, dan kesungguh-sungguhan dia. Fi islahi yaumihi, untuk memperbaiki harinya itu. Wa waqtihi, dan memperbaiki waktunya. Al-hadiri, yang sedang ya bersamanya dia di hari itu, yang hadir bersama dia di hari itu. Fa inna jam'al qalbi, sesungguhnya menghimpun hati, bahasa kita konsentrasi ya. Ala dzalika, atas itu, yujibu, akan bisa membuat takmilal a'mali, dia bisa menyempurnakan pekerjaan-pekerjaannya. Kita kalau konsentrasi dengan hari ini, kerjaan kita selesai, beres. Tapi kalau mikir besok, nah itu akhirnya kerjaan itu ditunda-tunda. Wa yatasalla bihil abdu, dan seorang hamba terhibur dengannya. Anil hammi, dijauhkan dari kesedihan yang dia takutkan di masa yang akan datang. Wal hazan, maupun kesedihan dikarenakan masa lalu yang kurang bahagia. Ini penjelasan dari Syekh rahimahullahu ta'ala, dan masih panjang ya para jemaah. Insya Allah kalau kita membaca buku ini, kita akan bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya kita alhamdulillah ya para jemaah, sesusah-susahnya orang Indonesia masih bisa makan 3 kali. Coba saudara kita di Palestina para jemaah, ya mau makan sulit, kerja tidak bisa, anak-anak tidak bisa sekolah, setiap ngumpul anak-anak dibom dari atas, mau pergi ke pasar takut kena bom, kena tembak, ditangkap ya. Tapi alhamdulillah hari ini atau kemarin ada gencatan senjata ya, gencatan senjata, alhamdulillah. Jadi Palestina membebaskan 33 orang Yahudi, lalu Yahudi membebaskan 1000 orang Palestina lebih di penjara mereka. Tukar menukar apa namanya? Tawanan. Nah itu. Dan mereka mengatakan akan gencatan senjata. Tidak tahu berapa tahun. Kenapa? Karena penyuplai dananya lagi kesusahan. Penyuplai dananya kobongan. Penyuplai dananya lagi kesusahan ya. Kapokmu kapan? Ya. Loh bener loh Pak. Tidak boleh kita menghina orang Islam atau menyakiti orang Islam. Allah yang akan membalas itu. Kalau sudah Allah yang bertindak ya selesai kita. Ibarat orang Jawa ngomong kemput kalau Allah yang bertindak sudah selesai kita. Makanya jangan sampai menyakiti umat Islam ya. Jangan sampai menyakiti umat Islam ya. Umat Islam lah alhamdulillah, di mana mereka tinggal tidak pernah mengganggu umat agama lain. Pernah Pak kita diajari kiai ustadz kita untuk mengganggu umat agama lain? Tidak pernah. Malah kita ini disuruh berbuat baik supaya mereka tertarik dengan Islam kita. Tapi kalau Islam minoritas, lah itu ditindas,
dijajah dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang masih belum iman, belum Islam, dan semoga Allah menjaga hidayah bagi kita-kita yang telah diberi hidayah iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang saged dipun aturake keranten sampun dugi wekdal salat Isya. Insyaallah dipun lajengaken wonten pertemuan wulan ingkang badhe ngajeng tesih Saban nggih. Kantun satu pertemuan mungkin kita. Habis itu Ramadan bulan kita. Dan saat ini pun tanggal 16 nih, 16 Rajab nih, 16 Rajab nih bulan. Jadi depannya sudah 16 Saban. Depannya lagi 16 Ramadan ya. Ya kita libur, Ramadan libur insyaallah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semangat kita untuk beribadah tidak kendor. Karena saya membaca berita, karena keadaan ekonomi agak sulit, sebagian umat Islam itu jadi malas ke masjid. Jangan, keliru itu. Kalau kita diuji oleh Allah ekonomi, harusnya kita semakin mendekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tokonya sepi, mendekat kepada Allah. Di PHK, mendekat kepada Allah. Tidak punya pekerjaan, mendekat kepada Allah. Bukan malah menjauh, keliru para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Mekaten ingkang saged dipun aturake kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun matur nuwun sanget dipun aturaken dumateng sedaya jamaah, wabil khusus Bapak-bapak takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asar Kota Jombang ingkang sampun paring wekdal lan panggenan kangge kula lan panjenengan sami ngaos sareng-sareng wonten ing dalu menika. Mugi-mugi pengaosan menika kalian Allah Subhanahu wa taala kacatet dados amal soleh kula panjenengan. Lan mugi-mugi mangke nalika kula panjenengan sampun sowan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, pahala ganjaran saking amal soleh kula panjenengan menika sageta dadosaken abot timbangan amal kebajikan kula panjenengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Makaten nasrum minallah wa fathun qarib wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wama yasturun al birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.